berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Dan hari ini tentunya dengan saya Mega Laksana akan memandu talk show dengan Universitas Muhammadiyah atau UMSIDA dengan tema menghadapi tantangan global atau UMSIDA menghadirkan prodi teknik sipil dan bisnis digital. Bersama saya Mega Laksana dan juga nantinya dengan narasumber kita yakni ada Muhammad Alfian Rizky dan Aslaf Febrianggara selaku Kaprodi Teknik Sipil dan juga Kaprodi Bisnis Digital. Dan sahabat yang ingin bergabung dengan kami bisa interaktif dengan kami di nomor 031 896 1514 031 896 1514 atau juga bisa WhatsApp di 0811 309 1009 0811 309 1009. Dan talk show ini disiarkan juga di YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live, dan bagi sahabat yang ingin bergabung bisa langsung mampir ke channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel. Dan kita di saat ini sudah hadir narasumber kita ada Mas Alfian dan juga Mas Aslaf. Kita sapa terlebih dahulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi nih. Pagi. Iya, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, gimana? Di rumah tadi hujan nggak? Di sini kalau tadi pagi nih hujan. Kalau di rumah Mas gimana nih? Kalau tadi dari perjalanan sih hujan ya. Hujan ya. Iya, hujan. Oh, iya. Kalau boleh tahu rumahnya di daerah mana nih Mas? Kalau saya di Kauripan. Oh, di Kauripan. Yeah. Oh, kalau Mas saya Tanggulangin. Oh, Tanggulangin hujan ya Mas ya? Iya, sama. Iya. Tadi ya berangkat kerja juga hujan di sini. Iya. Ya, ini informasi buat sahabat Suara Sidoarjo tentunya ya. Kalau di Sidoarjo tadi pagi ini sedang diguyur hujan. Tapi kalau tadi pagi ya, dari tadi malam nih Mas ya, saya tahu tuh di Juanda, daerah Juanda itu hujannya deres banget gitu kan ya ampun gitu. Tapi kasihan juga sih ada beberapa di daerah Sidoarjo yang terkena imbas dari hujan ini. Ada yang banjir beberapa sih gitu. Iya, betul. Kan ya. Udah tahu belum ada banjir di Sidoarjo? Di daerah Wonoayu tuh ada yang banjir, Buduran ada yang banjir kayak gitu. Tapi nggak seberapa tinggi sih, cuma di atas mata kaki aja gitu. Iya, oke. Oke, kita berbicara mengenai ini, Mas. Menghadapi tantangan global, UMSIDA ini menghadirkan prodi teknik sipil dan juga bisnis digital. Nah, ini baru nih loh, universitas yang menurut saya tuh gede ya di Sidoarjo ya, dan cukup tersorot juga ya ini ya. Ini ada menghadirkan prodi baru, teknik sipil dan juga bisnis digital. Apakah dengan dibukanya prodi baru ini itu salah satu untuk memenuhi kebutuhan calon mahasiswa di era 4.0 ini? Kita tahu kan gimana era yang udah milenial banget nih. Boleh dijelasin nih Mas, dari Mas Alfan ya. Oh ya, boleh. Terima kasih. Ya, sebelumnya bagi saya kita harus memahami dulu mengapa globalisasi ini menjadi tantangan. Karena globalisasi ini menjadi tantangan, kita sadari bahwa tenaga lokal di Indonesia ini masih lemah. Artinya jika tidak memenuhi, lahan ini akan diambil oleh tenaga asing. Begitu juga kalau dari teknik sipil ya, Pak Menhub juga memiliki konsep, yaitu infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan nasional, di mana nanti pembangunan ini akan tumbuhkan sektor-sektor industri dan juga perkembangan masuknya investor ini dan industri-industri tersebut. Begitu pula dengan penjelasan di mana apakah ini menjadi kebutuhan untuk mahasiswa baru ini. Ya, saya rasa ini malah menjawab tantangan global tersebut, malah membutuhkan generasi milenial, karena pembangunan itu tidak di dalam jangka waktu yang dekat,
Itu menjadi poin tersebut untuk menjadi kebutuhan generasi milenial ini. Oke, untuk Mas Alsaf sendiri? Jadi kalau untuk di dunia bisnis ya, lebih spesifiknya kita tahu sendiri sekarang untuk teknologi itu sudah berkembang cukup pesat sekali. Semuanya sudah serba digital, semua perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN ya, semua sudah pasti penerapannya sudah digital. Nah itu juga berpengaruh di sektor ekonomi juga akhirnya. Di sektor ekonomi mau nggak mau akhirnya semua bisnis juga beralih ke digital. Semua kita misalkan mau memesan makanan aja kita sudah via aplikasi, semua sudah menggunakan basisnya digital. Jadi ini mungkin salah satu dari jawaban ya untuk menjawab tantangan yang sekarang ini. Kalau di era 4.0 yang mau mengarah ke 5.0 ini, gimana sih cara kita untuk sustain atau bertahan di era yang serba digital ini sekarang? Mungkin Nah ini kan kalau diketahui nih UMSIDA itu akreditasinya masih B ya ini ya, tapi udah bisa melangkah sejauh ini untuk membuka prodi baru, yakni tentang prodi teknik sipil dan juga bisnis digital ya. Boleh nggak sih ini dijelasin kalau di prodi teknik sendiri mempelajari tentang apa, di prodi bisnis digital ini mempelajari tentang apa gitu, biar juga masyarakat sahabat Suara Sidoarjo ini tahu gitu loh tentang apa sih itu gitu. Boleh. Kalau dari teknik sipil itu salah satu ilmu cabang teknik di mana mempelajari tentang membangun, merancang, merenovasi, tapi tidak hanya di gedung maupun infrastruktur, juga melihat dari lingkungan untuk kemaslahatan manusia. Jadi kalau untuk mata kuliahnya, ini yang ditanyakan mata kuliahnya ya berarti? Iya. Nah, berarti mata kuliahnya dari segi di UMSIDA sendiri, teknik sipil UMSIDA, dari segi merancang kita mengarahkan bagaimana cara nanti mahasiswa ini bisa mengimplementasikan tentang BIM. Jadi di merancang kita ada menggambar teknik, di mana gambar teknik itu menggunakan AutoCAD 3D sudahan. Di AutoCAD 3D ini adalah salah satu aplikasi untuk mengimplementasi BIM tadi. BIM itu sebelumnya Building Information Modeling. Terus kalau dari segi merancang itu tadi dari mulai merancang bangunan hingga nanti sampai dia di anggaran biaya, dan juga ada mata kuliah di mana manajemen proyek. Jadi tidak hanya merancang, dia juga bisa sampai memanajemen proyek tersebut. Kalau dari segi membangun kita mendasari dari teknik pondasi ada. Jadi dari mulai bawah hingga nanti sampai atas topping off nanti semuanya ada dijelaskan. Tidak hanya teori tapi juga ada praktikumnya. Gitu. Nah itu berarti kan ada fasilitas ya berarti ya Mas ya. Untuk fasilitasnya sendiri untuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa, calon mahasiswa yang ada di nantinya akan masuk di teknik sipil ini, bagaimana nih untuk pemenuhan mahasiswanya? Itu tadi kan disebutkan ada beberapa tadi softwarenya udah pakai 3D kayak gitu-gitu. Nah itu difasilitasi sendiri atau dari UMSIDA sendiri, dari jurusan teknik sipil sendiri atau bagaimana? Ya kalau dari kita di teknik sipil itu udah ada labnya, nanti lab itu lab komputer, di mana ada lab bahan juga nanti tentang mempelajari bagaimana tentang teknologi bahan, itu mulai dari yang ada maupun nanti pengembangan dari teknologi bahan tersebut. Bahannya mau dari bahan beton atau untuk bahan perkerasan jalan seperti aspal. Terus juga ada mata kuliah di mana menggunakan lab mekanika tanah, di mana nanti mempelajari tentang tanah tersebut dari mulai dasar intinya. Oke, ini aku mau tanya nih, kegeser ke bisnis digital nih. Kalau sekarang ini kan jadi sorotan ya, trend center atau trending topik itu kan ya, karena apa-apa sekarang serba digital gitu kan ya. Boleh nih dijelasin Mas mengenai apa sih sebenarnya di teknik digital, bisnis digital gitu ya. Jadi untuk prodi bisnis digital ini adalah prodi terapan sebenarnya. Jadi prodi terapan di mana menggabungkan unsur atau rumpun ilmu manajemen, bisnis, lalu sistem informasi dan sampai ke informatika.
Jadi semua rumpun ilmu itu tadi digabungkan jadi satu prodi yang nantinya dia akan membuat perencanaan bisnis mulai dari awal sampai siap untuk diedarkan itu via digital. Jadi memang butuh banyak sekali bantuan-bantuan kalau sekarang ya menggunakan media-media digital. Jadi contohnya misalkan kalau kita itu mau memasarkan produk gitu ya, kita nggak bisa asal-asalan untuk mencari kata kunci. Misalkan kita mau mencari kata kunci di website gitu atau di search engine, itu kita nggak bisa asal-asalan. Jadi ada teknik-tekniknya yang itu nanti salah satunya juga akan dipelajari. Dan juga dengan adanya perkembangan teknologi ini, sekarang ada yang namanya IoT atau Internet of Things. Jadi semua produk-produk ataupun jasa itu semua sudah terintegrasi menggunakan internet. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari juga nanti di sana. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, kita jeda terlebih dahulu ya untuk ada yang beberapa ini ada yang mau lewat ini. Oke. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, masih di talk show menghadapi tantangan global atau UMSIDA menghadirkan Prodi Teknik Sipil dan Bisnis Digital. Ini masih berada di studio dengan narasumber kita, ada Mas Alfian dan juga Mas Alslav. Ya, bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami di YouTube Live kami di Suara Sidoarjo Live, ataupun sahabat juga bisa interaksi bersama kami melalui by phone di nomor 031 896 1514, atau juga bisa kirim pertanyaan-pertanyaan atau melalui interaksi bersama kami di nomor redaksi kami ada di 0811 309 1009. Ya, kalau berbicara tadi ini sempat saya dengar nih dari Mas Alfian mengenai teknik sipil tadi ya. Ada beberapa penjelasan mengenai dari segi fasilitas menggunakan 3D dan juga kebutuhan
dasar yang sudah mumpuni lah istilahnya. Nah, untuk kesiapannya sendiri, masalah untuk kurikulum dengan adanya prodi baru teknik sipil ini bagaimana? Dan juga nanti boleh dijelaskan juga mengenai gimana sih kurikulum di prodi bisnis digital ini? Boleh dijelaskan dari Mas Alfian dulu. Oke. Ya, kalau dari teknik sipil sendiri kurikulumnya ya sudah berbasis berdasarkan kalau dari timnya kami membentukkan kurikulum itu kita mengikuti dari selain dari teknik sipil secara seluruh Indonesia, kira ada forumnya, kita menerapkan dari itu forum teknik sipil se-Indonesia, kita menerapkan dari hal tersebut. Kemudian kita juga mengimplementasi dari kurikulum yang sudah ada di prodi lain di teknik juga, seperti itu. Oke, mungkin dari bisnis digital gimana Mas untuk segi kurikulumnya? Oke, jadi untuk kurikulum program studi bisnis digital ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini sudah adalah salah satu kurikulum yang diusung oleh kementerian. Jadi semua mahasiswa nanti bisa kuliah di luar prodi atau ke luar universitas. Jadi untuk program studi bisnis digital ini sudah mengikuti kurikulum yang terbaru. Jadi dari Kemendikbud ya. Dan juga kalau secara spesifiknya untuk program studi bisnis digital ini yang membedakan dari program studi yang lain adalah lebih bertitik berat di artificial intelligence dan juga di marketplace. Jadi itu yang lebih membedakan dari yang lain. Dari prodi lain sekaligus universitas lain gitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin memang di prodi bisnis digital nantinya itu bakalan ada penjurusan nggak sih? Sama juga di teknik sipil juga bakalan ada penjurusan atau tidak gitu? Sama-sama kayak di prodi-prodi yang lain yang saya ketahui itu kan ada penjurusan kayak gitu. Apakah di situ juga akan ada penjurusan juga gitu? Kalau untuk di program studi bisnis digital itu tidak ada penjurusan. Jadi kalau sekarang untuk kurikulumnya yang terbaru dari Kemendikbud itu sudah tidak ada yang namanya penjurusan. Jadi semuanya sama. Oke. Oh, jadi nggak ada penjurusan ya, sistem penjurusan kayak yang lainnya. Mungkin dari teknik sipil sendiri apakah nantinya ada penjurusan, mungkin jurusan beton mungkin atau jurusan apa untuk mengukur apa gitu mungkin? Mungkin kalau penjurusan sama tidak ada, tapi nanti mungkin kalau di teknik sipil sendiri itu deskripsinya nanti bisa diarahkan. Misalnya mereka ingin di jalan, di transport atau di struktur. Dia kuatnya nanti di pengairan, di airnya, atau nanti di satu lagi di beton, air, di tanah geodetiknya. Nah, itu udah kayak avatar aja ya, avatar of the end gitu ya, air, api gitu, udara gitu ya, semuanya ada gitu. Oke. Jadi kalau semuanya di teknik sipil ini nggak hanya dibantu ya malahan ya, dibantu untuk kamu konsentrasi apa gitu ya. Nanti diarahinnya kan ke situ. Oke. Nah, kalau semuanya ini di prodi teknik sipil ini kan ini kan baru nih ya. Terus kampusnya juga akreditasinya masih B. Nah, itu kan apakah juga di prodi teknik sipil dan juga bisnis digital ini untuk akreditasinya sendiri, akreditasi jurusan ya. Biasanya kan ada nih kan. Nah, ini bagaimana tuh? Apakah udah langsung ada akreditasinya apa belum atau masih proses gitu? Ya, dari teknik sipil? Iya, boleh dijawab dari. Kalau dari teknik sipil ya itu beriringan nantinya, otomatis kalau akreditasi itu beriringan, dimana nanti kita lihat juga dari peminatnya semakin banyaknya, otomatis akreditasi itu berjalan dengan beriringan juga, nanti dosennya akan otomatis bertambah menjadi yang lebih kompeten lagi, gelar-gelar doktor akan ditambah, itu akan menambah akreditasi itu seiring berjalannya dari peminatnya teknik sipil itu sendiri. Oh, jadi teknik sipil saat ini baru saja di launching sekaligus, tapi belum ada akreditasinya ya. Karena kalau perlu saya ketahui itu kan biasanya itu
mahasiswa, calon mahasiswa itu biasanya itu lihatnya itu, jurusan ini akreditasinya nggak ada nih, aku nggak mau milih gitu, biasanya kan gitu. Nah ini mungkin ada gitu, kayak jangan khawatir gitu, mungkin dari masing-masing prodi nanti bisa menjelaskan ya untuk apa sih sekiranya itu kalau sebenarnya calon mahasiswa yang masuk di prodi teknik ataupun masuk di prodi bisnis digital itu biar nggak cegek. Cegek itu bahasa apa ya ini, cegek itu ya bahasa ya apa saya sendiri ya, atau mengecewakan mengecewakan. Nah itu mungkin bisa nanti dijelasin juga oleh Mas Aslaf ataupun Mas Alfian gitu ya. Boleh tadi dijelasin mengenai akreditasi Mas Aslaf? Oke, jadi untuk akreditasi memang prodi bisnis digital ini kan prodi yang baru. Untuk akreditasi masih belum ada. Jadi hanya turun izin belajar saja. Jadi untuk yang kemarin karena baru di bulan September izinnya baru turun, jadi untuk proses akreditasi itu seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Alvan. Jadi untuk proses akreditasi nggak bisa ketika prodi itu baru berdiri dia langsung dapat akreditasi gitu, nggak bisa. Jadi ada proses waktunya dulu. Nah untuk program studi bisnis digital ini mulai terakreditasi pada tahun 2022. Jadi untuk mahasiswa baru nggak perlu khawatir karena ketika lulus dipastikan sudah terakreditasi program studinya. Oke, berarti jaminannya setelah lulus nanti ya. Jadi kalau semuanya mau daftar itu jangan khawatir dulu. Jangan khawatir karena ini nanti lulus kamu udah dapat akreditasi nih. Boleh kasih tahu nih akreditasi yang akan didapat kalau setelah lulus nanti apa bocorannya? Mungkin sahabat Suara Sidoarjo ini lagi dengerin ini ya, calon-calon mahasiswa gitu. Yang nantinya bakal dapat akreditasi apa nih kalau semuanya lulus? Kalau secara target ya, kalau target pastinya kita mencari akreditasinya yang unggul. Jadi kalau untuk akreditasi itu kan ada paling tinggi A, di atasnya A itu ada lagi yang namanya unggul. Nah itu targetnya kita di situ. Iya. Berarti meskipun kampusnya akreditasi B, itu jurusan bisa dapat akreditasi lebih unggul lagi ya? Bisa. Oh gitu, oke. Nah ini kira-kira fakultas dari teknik sipil sendiri itu masuk di fakultas mana, dan fakultas bisnis ini masuk fakultas mana ini kalau boleh tahu nih? Nah kalau di teknik sipil fakultasnya fakultas Saintek, jadi sains dan teknologi. Yang teknik sipil ya. Untuk bisnis digital sendiri? Untuk bisnis digital fakultasnya FBIS, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial. Jadi ada beberapa fakultas yang di merger jadi satu. Contohnya seperti Fakultas Fisip, Ekonomi dan Hukum digabung jadi satu menjadi FBIS itu tadi. Oke, nah ini udah ada fakultasnya sendiri. Mungkin maba-maba yang udah daftar di Umsida mungkin mau tur. Nah ini tur kampus gitu ya. Kalau sebenarnya PTM udah diperbolehkan, ini kan PTM masih belum diperbolehkan ya. Nah gitu. Mungkin boleh dijelasin juga mengenai nantinya benefit yang didapat kalau sebenarnya kita belajar di teknik sipil dan juga bisnis digital gitu. Boleh dijelasin dari Mas Aslaf dulu ya, bisnis digital sendiri. Oke, jadi benefit yang akan didapat itu pastinya untuk mahasiswa sudah bisa mengimplementasikan kurikulum yang Merdeka Belajar tadi, dan juga untuk khususnya di Fakultas FBIS itu sudah banyak kerjasama baik itu kerjasama dalam negeri maupun internasional. Salah satunya untuk di fakultas kami itu ada program kerjasama untuk short course atau short camp dengan universitas di Filipina. Jadi itu nanti di setiap prodi akan ada perwakilannya. Gitu ya.
Jadi bakalan di apa itu namanya transfer pelajar Iya, apa itu? betul. Iya benar. Iya. Oh gitu. Emang kalau di luar negeri itu mempelajari apa ya kalau di sana nantinya? Apa masih ada hubungannya? Maksudnya kurikulumnya untuk dari segi kurikulumnya, apakah lebih akan ditingkatkan lagi atau bagaimana itu? Jadi kalau untuk course-course yang akan diambil nanti di luar negeri itu pastinya akan disosialisasikan dulu dengan universitas yang di sana. Jadi kita nggak bisa asal ngambil aja, nanti kan takutnya nggak diakuin yang di kita atau di sananya. Jadi harus ada kerjasama terlebih dahulu. Kalau misalkan di bisnis digital, contohnya seperti mungkin digital marketing itu nanti dia bisa menerapkan pemasarannya seperti apa sih. Kalau misalkan di negara Filipina, di negara Australia, di Bangkok atau di Thailand itu ya. Jadi kita ada beberapa universitas yang kerjasama. Oke, ini sangat ini ya menggugah selera banget ya ini bagi calon mahasiswa yang suka berbisnis. Ini nanti ajangnya itu bisa sampai luar negeri nih, panggungnya itu bisa dimanfaatkan juga ya ini ya. Betul. Kalau dari teknik sipil sendiri gimana nih Mas Alfian? Nah, kalau dari teknik sipil itu jadi untuk kerjasama kita masih merintis. Jadi nanti arahnya pasti akan sama kayak bisnis digital, akan bekerja sama untuk dari universitas lain atau dengan kemitraan dengan BUMN atau dari luar negeri juga. Dimana tapi untuk kembalinya untuk daya saingnya dari lulusan mahasiswa teknik sipil ini nanti itu kita ada mata kuliah di mana penyusunan dokumen tender, di mana nanti mereka otomatis lolos bisa langsung bersaing dengan dunia lain. Dunia lain maksudnya dunia luar. Dunia lain. Apa ini? Ya, dunia luar maksudnya. Dengan dunia luar, dengan dunia luar. Dengan dunia luar otomatis mereka ingin membuat CV sendiri. Di sini sudah mulai diajarkan dari bagaimana penyusunan tender dan kontrak tersebut. Terus misalnya mereka di benefit lainnya apa, ingin kerja di luar teknik sipil pun juga bisa. Misalnya di perbankan juga mereka bisa bekerja di situ. Seperti kita ada mata kuliah penilaian kelayakan bangunan, di mana nanti mereka itu misal di bank masuk ke untuk orang biasanya kredit tahunan. Nah itu di situ perannya mereka bisa masuk di situ. Wih, ini udah digambarkan ya jenjang karirnya ya. Pasti nggak bakalan nyesel kalau calon maba masuk di teknik sipil ataupun bisnis digital. Apalagi kebutuhan pasar sekarang ini lagi ya yang dibutuhkan adalah calon-calon yang berkualitas. Salah satunya dari lulusan teknik sipil maupun bisnis digital. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi ya, kita jeda terlebih dahulu ya untuk sesi selanjutnya ya. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Talk and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, rekomendasi buat sahabat pengen wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering, yuk ke Ella Skincare. Dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment seperti Korean Brain Toning, Acne Cure Treatment, DNA Salmon Skin Booster, IPL, dan masih banyak lagi. Dan syarat ketentuan juga akan berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM
di Ella Skincare jawabannya. Ella Skincare berada di Jalan Ayani nomor 40 Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi bisa menghubungi 0812 3688 1384 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat semua bisa bersih berkilau. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerade. Cheers Alkalin air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi di nomor Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih di talk show menghadapi tantangan global bersama Umsida yang menghadirkan prodi teknik sipil dan juga bisnis digital. Kita masih bersama Mas Alsaf dan juga Mas Alfian. Berbicara mengenai teknik sipil dan juga bisnis digital tadi ya kan, ini udah digambarkan sedikit tentang jenjang karir. Boleh dijelaskan lebih detail lagi nih jenjang karir bagi mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan masuk di prodi teknik dan juga bisnis digital di era sekarang nih. Boleh dijelaskan dari Mas Aslaf dulu deh. Oke. Jadi untuk program studi bisnis digital ini sebenarnya kalau prospek kerjanya bisa masuk ke seluruh perusahaan-perusahaan yang memang basisnya adalah bisnis. Tapi untuk program studi bisnis digital dia lebih spesifik. Untuk lulusannya itu sebagai data analis, lalu ada juga dari teknopreneur. Jadi nantinya mahasiswanya nggak harus kerja untuk orang lain, dia juga bisa membuat kerja sendiri. Oh, jadi membantu gitu ya untuk membuka lapangan kerja sendiri gitu ya. Yeah. Wah, ini salah satu inovasi juga ya buat membantu meringankan pemerintah Sidoarjo tentunya ya. Betul. Untuk membangun ekonomi Sidoarjo yang saat ini lagi meningkatkan untuk taraf ekonomi di Sidoarjo ya tentunya. Kalau kita bergeser mengenai jenjang karir bagi mahasiswa yang nantinya ikut di atau terjun di teknik sipil gimana nih Mas? Oke, kalau di teknik sipil sendiri yang bidangnya teknik sipil ya dia lulusannya menjadi perencana, konsultan, kontraktor, itu yang teknik sipil. Atau mau sebagai ASN bisa nanti masuknya ke PU, Bina Marga, itu teknik sipil. Misal dia mau di luar itu, dia mau sebagai peneliti, kita juga bisa nanti dia sebagai peneliti energi terbarukan, di mana nanti misalnya bahan betonnya dengan campuran lain, atau dia bisa membuat misalnya perkerasan jalannya dari bahan yang lain, itu terbarukan. Misalnya kayak kemarin kan lagi banyak marak yang nyoba pakai lumpur lapindo, itu masih bisa sebagai bahan terbarukan atau tidak. Itu di luar itu ya tadi memang ada mata kuliah juga sama teknopreneur juga, di mana nanti mereka bisa membuat CV sendiri, kontraktor sendiri maksudnya, atau konsultan sendiri, itu bisa dia bikin karena memang diajarkan juga dokumen tender dan kontrak. Terus di luar itu ya kembali lagi tadi, misalnya mau di luar dari teknik sipil ya di perbankan tadi, seperti itu. Oke, berarti teknik sipil ini bisa jadi calon ilmuwan bangunan ya? Bisa. Iya. Untuk ya tadi sempat beberapa pekan terakhir ini kan ada gempa nih, siapa tahu nih bisa nih ya kan. Yeah. Jadi ilmuwan bisa bangunan biar tahan gempa gitu, yang satu-satunya di Sidoarjo gitu kan ya. Oke, kalau gitu kita bergeser ke ini ya, redaksi ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari sahabat Suara Sidoarjo. Boleh disampaikan. Ini ada Kanza di redaksi. Iya, boleh Kanza disampaikan pertanyaannya? Iya, ada yang masuk dari redaksi, yaitu dari Kak Rina di Semambung. Saya masih baru lulus sekolah, Kak. Nah, masih awam mengenai kedua jurusan di atas. Bisa dijelaskan mata pelajaran sekolah apa yang mirip dengan jurusan tersebut? Kemudian
dari Mas Juna di Balong Bendo, untuk bisnis digital apakah nanti juga ada mata kuliah desain ya Kak, secara market kita di sosial media? Kemudian dari Mas Maghrib di Prambon, untuk lokasi jurusan yang baru ini apakah masih di alamat lama di depan rumah sakit atau di mana? Oke, itu dulu ya pertanyaannya, kita dijawab, mungkin boleh langsung dijawab oleh Mas siapa nih? Mas Alfian dulu aja deh. Oke. Iya. Jadi kalau mata kuliah yang sama dengan mata pelajaran dulu, kalau dia dari SMA, misal IPA itu matematika itu sebagai dasar memang nanti ada di teknik sipil. Di SMK pun misalnya SMK pembangunan otomatis sudah sama dengan sejalan dengan mata kuliah tersebut. Nah, terus tadi pertanyaan tadi yang lainnya, kalau bisnis digital mungkin di Pak Asaf. Ya boleh Mas, dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya jawabannya. Jadi untuk kesamaan tadi ya, kesamaan dengan mata kuliah di SMA mungkin ya, SMA sama di prodi bisnis digital ini mungkin lebih fokusnya di, kalau di SMA itu ada yang namanya TIK ya, kalau mungkin dulu waktu saya SMA itu TIK namanya pelajarannya. Nah nanti TIK-nya akan di upgrade, jadi nggak cuma yang dia itu bikin, biasanya kalau SMA itu kan cuma bikin surat atau bikin desain gitu aja. Tapi untuk di bisnis digital dia akan lebih expert lagi untuk di bidang TIK-nya. Jadi nggak cuma TIK aja, nanti kalau misalkan di SMA juga ada yang namanya ekonomi ya. Kalau misalkan dia penjurusannya IPS gitu, bisa juga. Itu kan sama juga, nanti akhirnya masuknya di mata kuliah bisnis juga. Dan juga kalau misalkan di IPA, sebenarnya kalau di IPA nggak terlalu itu ya, mungkin agak berbeda sedikit, tapi bukan suatu masalah lah kalau untuk di IPA. Dia sebenarnya kalau untuk program studi bisnis digital ini kan program studi yang real life banget gitu. Jadi memang menggambarkan kehidupan sekarang aja. Semua orang pasti butuh yang namanya bisnis dan medianya digital. Oke. Di redaksi apakah ada pertanyaan lagi? Udah itu aja ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih yang udah masuk juga melalui chat di beberapa YouTube kami itu. Ini untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini seperti apa untuk prodi baru ini? Apakah ada daya tampung sendiri? Terus bagaimana nanti untuk sistemnya, tatap mukanya atau interaksinya kayak gitu-gitu? Boleh dijelaskan juga nih dari Mas Aslaf, boleh? Oke, jadi kalau untuk kuota ya, kalau kuota di prodi bisnis digital sih nggak ada Mbak ya. Jadi kita kalau bisa mencari mahasiswa sebanyak mungkin juga. Terus untuk media pembelajarannya, jadi kalau untuk UMSIDA ini sudah menerapkan hybrid, jadi penggabungan antara online dan offline. Jadi kita kemarin sudah setelah libur lebaran itu kita sudah mulai pembelajaran, ada yang offline juga sampai kemarin ini, sampai akhir semester itu. Jadi untuk nantinya, untuk semester depan kita pastinya juga akan mencoba untuk menerapkan hal yang sama. Bisa juga mungkin dengan ada beberapa upgrade untuk media belajarnya. Seperti itu. Oke, untuk dari prodi teknik sipil nih, mana suaranya Mas Alfian? Kalau teknik sipil sendiri sama sebenarnya ya. Untuk kuota memang tidak ada batasnya, sebanyak-banyaknya juga tambah bagus malahan. Terus kalau untuk dari segi cara pembelajaran sama juga, hybrid itu memang standarnya dari kampus UMSIDA sendiri. Jadi nanti ada offline, ada online. Sama. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Ini adakah persiapan yang perlu disiapkan bagi calon mahasiswa yang nantinya akan mendaftar di prodi baru ini, teknik sipil dan juga bisnis digital?
untuk cara masuknya mungkin dijelaskan juga boleh mengenai syarat. Terus habis itu untuk prodi-prodinya sendiri ini bagaimana untuk sistemnya, untuk pemanduan materinya atau bagaimananya gitu untuk mendapatkan materi pendidikannya gitu. Boleh dijelaskan dari Mas Alfian boleh? Oke, kalau daftarnya jelas bisa langsung ke pmb.umsida.ac.id. Di sana udah lengkap, nanti ada kalau misalnya pengen tahu webnya dari sipil sendiri bagaimana, ada sipil.umsida.ac.id sama. Oke, kalau untuk Mas Alslav sendiri? Oke, jadi untuk program studi bisnis digital ini, kalau untuk misalkan tadi ada pertanyaannya adalah media belajarnya dia bisa mendapatkan dari mana. Jadi karena kita menggunakan hybrid learning, kita ada e-learning yang memang proper untuk standarnya mahasiswa secara nasional. Jadi kita sudah bikin aplikasi sendiri untuk di Umsida, untuk e-learningnya, untuk pembelajarannya. Kalau misalkan secara online bisa melakukan absensi di sana, bisa mendownload materi-materi yang ada disediakan oleh dosennya di sana juga. Lalu untuk kalau misalkan offline, mahasiswa sebenarnya sekarang itu gampang untuk mencari media. Contohnya banyak lah sekarang itu yang namanya e-book atau buku-buku yang digital itu bisa dipergunakan juga. Terus untuk pendaftarannya itu bisa, kalau pendaftaran langsung saja ke pmb.umsida.ac.id untuk websitenya, atau bisa langsung ke universitas, bisa di Jalan Mojopahit 666B, jadi di depan rumah sakit umum. Itu bisa langsung ke sana kalau misalkan kesusahan untuk mendaftar secara online. Jadi kalau untuk mendaftarnya bisa langsung online, tinggal upload ijazah atau upload rapotnya seperti itu bisa langsung. Oke, jadi berarti menerima offline juga online juga ya. Betul. Untuk pendaftarannya ya. Betul. Nah, untuk tadi ngomong-ngomong ada menyinggung e-learning ya. Iya. Nah, ini kan untuk mendownload materinya itu bisa melalui e-learning itu kata dia dari hybrid ya. Iya, hybrid. Nah, itu kalau semuanya untuk prakteknya sendiri bagaimana? Kan pasti ada praktek nih. Teknik sipil ada prakteknya juga kan ya. Nah, untuk prakteknya sendiri bagaimana itu? Jadi untuk praktikum itu memang dari universitas ada kebijakan yang tersendiri. Jadi kalau misalkan praktikum memang diperbolehkan melakukan perkuliahan secara luring, tapi dengan protokol-protokol yang sudah disiapkan dan harus mematuhi segala protokol kesehatannya itu tadi. Oke, jadi berarti itu tadi ya, luring itu tadi ya untuk solusinya ya saat ini. Betul. Oke, mungkin ada closing statement untuk talkshow di hari ini bagi untuk menarik calon-calon mahasiswa baru ini ya. Kalau tadi udah dijelaskan banyak banget jenjang karirnya ya. Kalau semuanya masuk di prodi teknik sipil, bisnis digital, apalagi udah ada merambah ke mancanegara juga ya, sampai dikirim transfer mahasiswa juga ya itu tadi. Betul. Nah, ini boleh disampaikan ini. Oke. Kalau dari teknik sipil sendiri ya mungkin untuk yang ingin berminat masuk teknik sipil itu bisa dari semua lini, terutama generasi milenial. Kalau ingin ikut membangun negeri yang tadi dikatakan oleh Pak Menhub, perkembangan infrastruktur ini harus terus berjalan dan itu tidak butuh waktu yang panjang, sehingga dari semua lini bisa masuk. Jadi selain hanya generasi milenial yang benar-benar baru lulusan fresh maupun yang sudah bekerja ingin melanjutkan jenjang karirnya, mendapatkan gelar sarjana teknik, nah bisa masuk ke dalam teknik sipil. Seperti itu. Ya, untuk bisnis digital sendiri, Mas. Oke, untuk bisnis digital kalau misalkan para siswa-siswa berarti, kalau untuk yang belum jadi mahasiswa, berarti untuk siswa-siswa SMA yang memang membutuhkan informasi yang lebih, nanti bisa
kontak aja ke sosial medianya PMP atau websitenya PMP, atau bisa langsung juga ke websitenya Prodi bisnisdigital.umsida.ac.id atau di media sosialnya Bisnis Digital juga. Jadi nggak perlu khawatir, soalnya kemarin ada beberapa yang tanya ya. Yeah. Ada yang beberapa yang tanya mengenai akreditasi, sudah dijawab juga tadi. Yeah. Jadi nggak perlu khawatir untuk masalah akreditasi. Kalau akreditasi nanti yang dibutuhkan untuk mahasiswa itu sebenarnya akreditasi ketika dia lulus. Jadi itu sudah tadi kita jawab juga, untuk akreditasinya nanti pasti akan ada. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya untuk masalah akreditasi. Silakan langsung join aja ke Bisnis Digital, karena memang prodi ini adalah prodi yang menjawab tantangan sekarang di era teknologi dan di masa pandemi ini terutama. Jadi langsung aja lah gabung. Iya, benar sekali. Kalau mau sahabat yang ingin mendaftarkan anaknya, boleh langsung aja, atau kerabatnya, familinya, atau yang lainnya bisa langsung aja mampir ke websitenya Umsida yang sesuai tadi dikabarkan oleh Mas Aslaf. Dan sesuai dengan tema hari ini, dengan hadirnya prodi baru Teknik Sipil dan juga Bisnis Digital ini menjawab tantangan global di masa era 4.0 atau era milenial ya kasarannya ya, dengan menghadirkan prodi-prodi baru di universitas yang unggulan dengan tenaga pendidik seperti Mas Aslaf dan juga Mas Alfian ini yang sudah berkompeten. Jadi jangan perlu khawatir bagi sahabat yang ingin mendaftarkan atau gabung menjadi mahasiswa Umsida dengan prodi Teknik Sipil dan juga Bisnis Digital. Oke, terima kasih Mas sudah berkesempatan untuk hadir di sini untuk membagikan informasi seputar dengan adanya prodi baru dan sekaligus menjawab era global ini, menjadikan gairah baru ini bagi masyarakat dan juga warga milenial yang sekarang ini ya. Ya. Terima kasih Mas Aslaf dan juga Mas Alfian sudah hadir di studio bersama kami berbicara mengenai menghadapi tantangan global. Umsida menghadirkan prodi Teknik Sipil dan juga Bisnis Digital. Semoga sukses sekali, sukses selalu maksudnya, dan juga sehat selalu, lancar kerjanya, dan juga nanti kita sambung lain waktu ya tentunya ya. Terima kasih. Dan sahabat, itu tadi menutup dari talk show hari ini. Terima kasih dan juga selamat siang.